main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Eko semuanya. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Mengingat COVID-19 masih ada, jadi harus tetap dijaga imunnya teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Alivia, dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Cerita Eko yang bertajuk Bagaimana Sistem Pengumpulan Limbah Elektronik. Cerita Eko merupakan sebuah platform diskusi yang dihadiri oleh narasumber yang tentunya ahli di bidangnya yang dilaksanakan melalui live Instagram serta mendiskusikan tentang lingkungan yang dengan harapan mampu memotivasi masyarakat, pelaku usaha maupun sektor lainnya untuk turut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, untuk cerita Eko yang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara pemilahan, pengemasan, dan juga pengumpulan limbah elektronik itu sendiri. Nah, seperti yang diketahui nih bahwa limbah elektronik itu yang dihasilkan dari rumah tangga termasuk dengan kategori sampah B3, sehingga pengelolaannya itu harus dilakukan secara tepat. Salah satunya dari segi pemilahan, pengemasan sampai dengan pengumpulannya. Nah, sampai saat ini juga timbulan limbah elektronik itu kian meningkat gitu, dimana timbulan yang tinggi tanpa dibarengi dengan pengelolaan yang benar itu dapat mencemari lingkungan, dan dimana pengumpulan di sumber ini menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui nih bagaimana cara mengumpulkan limbah elektronik, dan juga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana untuk mengkategorikan jenis-jenis dari limbah elektronik itu sendiri. Jadi pengelolaan di sumber yang tepat itu seperti apa sih, dan prosesnya itu bagaimana? Tentunya akan kita bahas pada Cerita Eko kali ini. Oke, Sobat Eko semuanya, tanpa berlama-lama langsung saja kita undang nih narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Sebentar ya, saya undang dulu. Oke, selamat sore Kak Rafa ya. Halo, sore. Halo Kak, sore. Ya, Kak Rafa Jafar ini merupakan founder dari komunitas yang bernama IWSRG. Gitu. Sehat ya Kak, kabarnya gimana? Sehat dong, pasti. Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke diskusi nih, saya juga mau ngucapin selamat Hari Sumpah Pemuda untuk kita semua nih, pemuda yang ada di Indonesia ya. Sebagai pemuda yang ada di Indonesia ini, kita harus terus berjuang gitu, yang dimana berjuang yang tentunya dengan cara-cara kita yang positif masing-masingnya gitu. Salah satunya mungkin yang bisa kita pelajari yang sudah dilakukan oleh Kak Rafa Jafar ini. Kak Rafa ini merupakan salah satu pemuda Indonesia yang berhasil menginspirasi mungkin ratusan sampai ribuan orang untuk bisa peduli terhadap lingkungan ya Kak, salah satunya dari segi pengelolaan limbah elektronik ini. Nah, jangan sampai kita sebagai pemuda di Indonesia ini tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk masa depan Indonesia yang lebih baik gitu ya Kak. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, ini ada beberapa fakta nih Kak, kayak misal saat ini tuh masih banyak masyarakat tuh yang belum tahu nih bahwa sebetulnya limbah elektronik itu bahaya. Jadi masih belum tahu kalau limbah elektronik itu suatu hal yang harus kita kelola secara benar gitu. Karena saat ini tuh orang masih menganggap limbah elektronik itu seperti limbah atau sampah rumah tangga pada umumnya gitu, yang dimana dicampur sama sampah yang lain, dan juga malah mungkin kalau orang mikir sayang daripada dibuang gitu ya, mending disimpan aja deh di rumah gitu. Memang sebetulnya untuk Kakak sendiri, menurut Kakak fakta terkait limbah elektronik di Indonesia saat ini seperti apa sih Kak? Mungkin dari segi timbulan, atau mungkin jenis-jenisnya, atau juga dari segi sistem pengumpulan yang ada. Oke, thank you for the question. Mungkin kita bicara dari awal dulu,
mengenai pemahaman e-waste itu tersendiri. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat dari kategori besar ya, sampah kan dibagi jadi tiga, organik, non-organik, dan B3, bahan berbahaya beracun. Itu paling besarnya ya, jadi memang sebenarnya masih banyak lagi tipe sampah yang lain dan kita nggak bisa mengkotakkan jadi cuma tiga itu aja. Nah, B3 itu di breakdown lagi tuh jadi banyak kategori. Salah satunya adalah sampah elektronik. Jadi e-waste, sampah elektronik itu memang masuk dalam kategori B3, bahan berbahaya beracun. Mereka mengandung racun yang dapat mengkontaminasi lingkungan. Jadi memang pada dasarnya kita nggak bisa nih ngebuang e-waste sembarangan. Sembarangan itu kemana? Ke tempat sampah bercampur. Kita nggak tahu hilirnya kemana, kita nggak tahu ujungnya kemana. Setelah diambil sama pemulung, end up-nya di mana? Setelah diambil sama orang yang ya kita nyebutnya Madura ya, orang-orang yang suka ngambil e-waste, nggak tahu ujungnya diapain. So emang pada dasarnya it's a toxic waste B3 yang nggak bisa kita asal sembarangan treatmentnya gitu loh. You have to make it the right way. Nah tapi kan ujung-ujungnya pertanyaannya akhirnya terus gue buang kemana ini barang? Satu, gue buang kemana? Dan kedua, tanggung jawab siapa? Apakah gue sebagai konsumen? Apakah ini tanggung jawab pemerintah? Program untuk membersihkan sampah atau produsen gitu? Memang orang-orang yang membuat perangkat itu in the first place. And it's adjustable sebenarnya dari setiap negara pun berbeda skema dan juga teknik pengumpulannya. Nah, kalau misalnya di Indonesia, jadi kita ngomong efektifnya dulu ya, kita ngomong the efficientnya tuh sebenarnya kayak gimana sih? E-waste itu memang bukan sampah yang bisa didaur ulang sendiri. Bukan kayak contohnya kalau kita ngomongin tentang sampah plastik, sampah kertas apa kayak gitu, yang nggak bisa lo lakuin kayak prakarya gitu lah. Buka lah botolnya, terus tempel-tempel sama yang lain jadi apa ya, walaupun itu bukan hal yang gampang juga ya, tapi kan it's doable gitu, it's doable inside your house, in your backyard. Lo bisa ngelakuin sendiri. Now on the other hand, e-waste, pertama there's so many components di mana lo harus ngebongkar satu-satu, buka kecil-kecil. Kedua, belum tahu nih bagian yang ada toksiknya, yang ada racunnya itu bagian mana. Jadi kita kalau ngelakuin sendiri, kita bisa terekspos juga dengan itu. Kalau misalnya tidak menggunakan protection yang jelas, knowledge yang jelas. So, it's not something that you can do in a daily life. Jadi memang harus kita nyebutnya sih harus didaur ulang oleh perusahaan pendaur ulang sampah elektronik yang punya sertifikat untuk mendaur ulang. Jadi memang sebenarnya in general ya, aku juga yakin Universal Eco dalam mengolah sampah B3 juga, sampah medis apa segala macam, pastinya juga butuh izin untuk melakukan itu. Dan juga harus dilakukan di kawasan yang tidak dekat dengan perumahan, tidak dekat dengan perkotaan. Betul. Jadi biar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Sama, karena e-waste juga di dalam kategori B3 nggak bisa sembarangan tuh diolahnya. Harus melewati ya pihak ketiga lah yang memang mempunyai izin, mempunyai sertifikasi. Nah, balik lagi yang tadi, tanggung jawab produsen sebagai tukang manufaktur HP, kan berarti ini sampah milik mereka. Oke, kita konsumen yang beli, kita yang pakai, tapi sebenarnya ujung-ujungnya mereka yang buat, mereka yang mengambil sumber daya alam dan membuat handphone itu. Jadi sebenarnya harusnya tanggung jawab dari e-waste ini adalah produsennya. Kita kalau lihat contoh luar negeri, yes, banyak banget produsen yang ada pabriknya di negara itu dan ada tempat daur ulangnya juga. Jadi kalau misalnya kita, nih brand A, gue balikin ya handphonenya udah rusak, mereka bisa terima. Bisa take back, bisa tukar tambah yang official, bisa trade in, banyak sekali metodenya untuk melakukan itu. Jadi konsumennya pun juga termotivasi gitu. Wah, gue kalau ngebalikin handphone gue yang lama, tukar yang baru, nambah dikit boleh nih. Karena official langsung ke tempatnya, dan setelah mereka ambil, wah langsung bisa dibenerin gitu. Karena ya this is their own product gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong negara-negara yang pabriknya tuh nggak ada di negara tersebut. Contoh paling gampang negara-negara Southeast Asia. Kita nggak ngomongin maybe Cina kan tempat produksi di situ semua ya. So, Indonesia lah, there's no factory gitu. Brand A, brand B, brand C, mereka nggak ada pabriknya di Indonesia.
Jadi kalau misalnya kita balikin, ini udah rusak, tuker dong, mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Atau bahkan pilihannya adalah dianterin, dikirim langsung ke headquarters, which is sesuatu yang ya expense-nya nambah lagi, cost-nya nambah lagi. Ini sebenarnya waste is also a logistics game, dimana kita nyebutnya reverse logistics-nya juga harus kuat banget gitu. Kan logistik adalah ngantar barang dari yang jual ke pembeli. Reverse logistics adalah gimana caranya dari yang kita udah beli, kita balikin lagi ke penjualnya untuk didaur ulang. So, it's also a game of reverse logistics. Nah, ngomongin tadi, di Indonesia, karena nggak ada nih produsen yang punya infrastruktur untuk mendaur ulang. Disitulah muncul peran-perannya third parties. Pihak ketiga, pendaur ulang yang memang bisa mendaur ulang sampah elektronik. Jadi tugasnya produsen nih, kan mereka pasti ada perpanjangan tangannya lah di negara kita Indonesia gitu, Brenda. Oke, lo gandeng perusahaan daur ulang ini ya, jadi nanti kita bisa mengadakan program take back, sama kita juga bisa lebih sustainable gitu, kita bisa menerapkan daur ulang sampah elektronik. Jadi memang sebenarnya efisiennya seperti itu. That's how you going to do it. And of course, untuk menutup cost pendaur ulang ini, perusahaan daur ulang, itu produsennya harus bayar ke mereka. Efeknya seperti itu. Idealnya seperti itu. Lebih idealnya lagi, kalau kita ngomongin paling ideal ya, jadi handphone ini, mungkin memang aku tadi bilang it's the responsibility of the producers. Tapi kita sebagai konsumen yang menggunakan juga harus take part dong. It's together responsibility bersama. Harga handphone yang tadinya contoh 5 juta itu dijadiin 5 juta 100 atau enggak 5 juta 200 ribu itu adalah harga untuk daur ulang. Jadi dari awal kita beli, kita ada udah biaya khusus itu gitu ya. Betul, biaya untuk membayar pengangkutan logistiknya sama biaya daur ulang, plus ditambah duit dari perusahaan ini untuk membayar pihak ketiganya. Jadi dari konsumen ada perannya, dari produsen ada perannya, dari pendaur ulang juga dapat benefit untuk mengolah dan mendaur ulang barang-barang tersebut. So, it's all integrated. Nah, masalahnya, of course, there's a lot of challenges. Especially kalau kita ngomongin Indonesia. Pertama, supply dan reverse logistics itu susah banget. Ada satu stakeholder yang menurut aku penting untuk diperhatikan adalah informal sectors, sektor informal. Sektor informal yang ngambil sampah kita, yang ya madura-madura, yang ngolek-ngolekin HP, dibuka, dibakar. Itu sektor yang mau kita avoid sebenarnya. Jangan sampai masuk ke situ. Kayak emang kenapa udah mereka jadi ini gitu ya Kak, kebiasaan gitu ya. Nah, kenapa mereka penting banget? Karena they're taking all the supply. Mereka ngambil misalnya gue sebagai konsumen gitu di rumah. Gue kalau misalnya buang ke e-waste management, gue harus bayar ekstra. Tapi kalau misalnya gue buang ke informal sector, justru malah gue dapat duit. Karena mereka willing to buy the waste. Gitu. Jadi kebanyakan kita malah justru larinya ke sektor informal tersebut. Oke, dapat duit, oke, dapat benefit. Tapi kalau kita ngelihat dari point of view lingkungan, di situ yang mau kita avoid. Nah, di Indonesia itu informasi itu banyak banget, dan mereka yang selalu mengambil supply-nya, mereka yang selalu menciptakan yang namanya linear business, linear economy. Jadi setelah barangnya udah selesai dipakai, mereka bongkar, ya udah gitu, mereka jual apa segala macam. Jadi nggak bisa diputar menjadi barang yang baru lagi gitu. Jadi nggak ada circular economy yang sustainable. So it's quite complicated sebenarnya on how to solve it. Ya, Karena tadi kondisi existingnya memang ya complicated banget, yang dimana memang setiap stakeholder itu
harusnya semua berperan nih ya, kayak dari segi masyarakatnya ikut bertanggung jawab, dari segi pemerintahnya juga, dari segi produsen bahkan yang mengeluarkan, dan juga pihak ketiga untuk ending life-nya gitu kan, itu semua tuh emang punya perannya masing-masing gitu. Nah, kalau kita omongin terkait kategorinya nih Kak, sebenarnya kategori limbah elektronik itu apa aja sih? Mungkin kan masih banyak orang yang belum tahu nih gitu. Sebenarnya limbah elektronik itu apa aja sih isinya dan kategorinya itu apa aja gitu. The general definition adalah semua barang yang membutuhkan listrik, yang menggunakan baterai, itu kalau udah rusak menjadi sampah elektronik. Jadi jangan cuma mikir bahwa e-waste itu, handphone, laptop, iPad, tapi semua. Kulkas, TV, AC, bahkan kita ada potensi e-waste kategori baru di masa depannya itu sampah mobil listrik. So it ranges along all the devices yang butuh baterai dan butuh listrik untuk nyala. Itu kalau rusak jadi e-waste. Oke, berarti buat sobat Eko semuanya, jangan sebenarnya gampang untuk membedakan ya, kayak kalau limbah elektronik itu sebetulnya ini loh yang ada baterai dan listrik, itu berarti dia dikategorikan limbah elektronik gitu. Jadi sebenarnya ini suatu hal yang mudah untuk kita bisa memilah ya Kak, harusnya. Nah, kalau kita ngomongin sosialisasi nih, mungkin masih banyak nih Kak. Tadi kan Kakak ngomong ya terkait switching sekarang tuh gimana, dan masih banyak orang yang belum tahu juga. Nah, sebetulnya kita harus perbanyak sosialisasi berarti kan Kak ke masyarakat terkait limbah elektronik ini gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin, tadi Kakak juga sempat singgung sedikit gitu kan, ada kalau limbah elektronik dipisah-pisah itu akan ada material-material yang berbahaya. Nah, memang bahayanya itu seperti apa sih Kak? Mungkin bisa dijelasin secara umum aja gitu, supaya masyarakat tahu, supaya mereka dari situ bisa milah nih gitu. Oke. E-waste itu bahayanya keluar, the danger of e-waste itu bisa keluar kalau misalnya di-treat dengan cara yang salah. Kalau misalnya diolah dengan cara yang salah. Diolah dengan cara yang salah, itu terjadinya di sektor informal tadi. That's why we want to avoid that from going to there. Nah, apa dampaknya? Kita ngomongin banyak banget bahan-bahan chemical, kimia yang ada dalam e-waste itu, cadmium, lead, mercury, timbal, banyak banget logam berat yang kalau misalnya informal sektor, wah udah deh, aku kasih contoh kayak extension cord yang buat colokan jadi banyak. Nah, itu kan dalamnya tuh ada besinya yang masih ada harganya walaupun udah rusak barangnya. Walaupun harganya juga nggak terlalu gede. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya seorang informal sektor itu ngambil besinya tanpa ngerusak plastiknya, tanpa patah gitu. Caranya adalah mereka bakar, di plastik di luarnya habis jadi abu, lalu mereka ambil. So the methods are unpleasant lah, dan itu akan mengakibatkan polusi udara. Terus sisanya kayak baterai yang udah nggak bisa didaur ulang, dikubur dalam tanah, dibuang sembarangan. Jadi ya masuk ke landfill, dan di landfill nanti racunnya bisa menyebar lewat tanah, lewat sungai. So dampaknya memang tidak instan ya, yang harus digarisbawahi. Nggak misalnya, hari ini kita buang sembarangan, besok kena penyakit apa gitu. Tapi memang 15-20 tahun ke depan gitu. So it's a long game intinya. Kita nggak bisa ngeliat instan bahwa akan terjadi besok. Oke, ya berarti kan memang ini suatu hal yang berbahaya dan sifatnya kronis ya Kak, yang nggak bisa kita rasain sekarang juga. Cuman kita tuh harus mulai aware nih dari sekarang, karena kan akan terus, kalau misalnya kebiasaan ini terus ada seperti ini kan berarti akan terus sampai masa depan akan seperti itu gitu kan. Nah, berarti kan dari segi pengelolaannya dari kita sendiri pun harus benar nih gitu, dari sampai untuk bisa diolah lebih lanjut dengan mudah, berarti kita harus ngumpul atau ibaratnya memilah dan mengemas itu dengan benar gitu. Nah, kalau kita bahas tips dan trik dari Kak Rafa sendiri nih supaya orang bisa untuk memilah dan mengemas limbah elektronik itu gimana? Kayak misal, mungkin kalau yang besar-besar kan kita nggak mungkin kemas gitu ya kan. Mungkin yang kayak baterai atau kabel itu kan suatu hal yang kecil ya. Yang dimana kalau ya mungkin suatu hal bisa berbahaya buat lingkungan juga nih kalau kita ngemasnya nggak benar. Nah, mungkin dari Kakak sendiri ada tips dan trik nggak biar Sobat Eko semua yang hadir tuh bisa terapin pengemasan limbah elektronik, terutama yang ukurannya kecil. Oke. Aku mau menggarisbawahi sebuah mindset dulu.
Jadi emang untuk menyelesaikan isu sampah elektronik and the issue of e-waste basically di Indonesia harus ada yang namanya perubahan sistemis, systemic changes. Jadi yang kita ubah adalah sistemnya. Nggak bisa kita campaign, oke, orang-orang buang di tempat sampah di mana, harus ada perubahan sistemis dari bentuk regulasi dan juga supply dan demand di bagian bisnisnya. Nah, so at the very least yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita punya sebuah audience, kita membangun sebuah audience, USRJ, Universal Eco Audience, orang-orang yang memang punya passion dalam sampah, tertarik dengan sampah. Nah, tapi orang-orang yang tertarik sampah ini kan belum tentu mereka ngerti e-waste itu harus diapain sih. Itulah audience yang harus kita garap. Jadi walaupun udah banyak orang-orang yang hidupnya udah eco-friendly, udah zero waste, tapi they still have the same question. Kalau e-waste gue kemanain nih? Itu orang-orang yang kita targetkan. Oke. Nah, gimana sih caranya kita bisa berpartisipasi dalam daur ulang e-waste? Itu salah satu program kita juga, USRJ, dan I believe Universal Eco juga punya program yang mirip. Kita menyediakan tempat sampah, gudang, untuk pengumpulan sampah elektronik. So, teman-teman yang punya e-waste di rumah, itu bisa langsung dibuang di Dropbox kita, atau dikirim ke warehouse. Dan kirim sebenarnya juga nggak complicated. Dan again, yang kita mau ciptakan adalah sebuah lifestyle, kan, sebuah mindset. Betul. Jadi, gimana sih buang e-waste itu ya nggak ribet gitu loh, nggak mikir panjang, udah kayak buang sampah biasa aja. Jadi kalau misalnya mau dikirim, cukup ditaruh di dalam sebuah box, kayak ngirim paket lah intinya, tutup terus kirim. So it's very simple. Dan dari situ setelah sudah kita kumpulin semua, kita USRJ bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan perusahaan pendaur ulang sampah elektronik untuk mengolah dan mendaur ulang e-waste-nya secara benar gitu, in the formal way. So yeah, it goes like that. Dan again, e-waste harus didaur ulang oleh pihak ketiga. Jadi di sini USRJ kita menjadi jembatan antara rumah tangga, antara konsumen yang punya banyak e-waste, itu buang ke USRJ, USRJ akan distribusikan ke perusahaan pendaur ulang sampah elektronik. So yeah, it goes like that. We're the bridge between those two stakeholders. Berarti tadi ada dua ya Kak, bisa dikirim dan juga ada Dropbox. Mungkin kalau kayak dikirim, apakah packagingnya ada sesuatu yang khusus? Terus kalau misalnya Dropbox tuh berarti yang e-waste kecil, yang kabel, yang itu bisa masuk semua gitu ya Kak? Baterai gitu. Bisa. Kalau Dropbox emang harus kecil, karena kita bolongannya nggak gede. Bolongannya itu kecil banget. Nah itu lampu termasuk nggak Kak? Yes, lampu termasuk. Handphone, lampu, kabel, power bank, earphone, name it, everything. Nah kalau yang di packaging itu nggak ada sesuatu hal yang khusus untuk seperti paket aja gitu pada umumnya ya? Yes, paket pada umumnya mungkin agak it's wiser untuk memisah baterai. Di baterainya itu di kotakin sendiri lah intinya, jangan ditaruh di barengin aja, karena kan mereka kecil-kecil kemana-mana gitu kan. Nah, iya, it has to be ditaruh di satu tempat yang lebih kecil. Tapi ini kalau yang lain nggak apa-apa, penting kayak bikin paket kan nggak kita ambrukin semua dengan gampang dong pasti. Nggak dari tempat sampah yang langsung. Penting baterai tuh harus sendiri gitu ya. Kalau lampu gimana tuh Kak? Lampu masukin aja semua. Masukin aja. Oke, berarti ini salah satu inovasi dari USRJ untuk menjembatani antara masyarakat dan juga Enlive gitu ya kayak untuk pengelolaan limbah elektronik secara bertanggung jawab gitu ya. Nah mungkin kalau wilayah areanya itu di mana aja Kak? Wilayah area. Oke, sekarang gudang kita itu ada di Jakarta Utara. That's our main gudang. Dan teman-teman bisa langsung kirim ke sana. By the way, kita baru ngepost baru di Instagram. So, check it out. Ada alamatnya langsung di situ. Mau ngirim TV yang udah rusak, mau ngirim TV tabung yang udah dari tahun 90-an, mau ngirim laptop, mesin kulkas, segala macam, itu bisa. Semuanya langsung ke gudang itu. Gitu. Oke, berarti ada nih komunitas-komunitas dan juga pihak-pihak ketiga yang memang aware ya Kak untuk mengelola limbah elektronik secara bertanggung jawab. Jadi Sobat Eko itu udah bisa bekerja sama nih dengan pihak-pihak yang memang mendukung untuk pengelolaan limbah elektronik ini gitu. Jadi memang pemilahan kita pilih di rumah bahwa ini tuh limbah elektronik nih,
yang dimana bisa kita kasih atau serahkan kepada pihak-pihak yang memang menyediakan pengumpulan maupun pengelolaan lanjutan untuk limbah elektronik semua gitu ya. Oke Kak, ini tadi pertanyaan terakhir nih, kayak kita langsung udah mau nggak kerasa nih waktu udah berjalan cukup lama, jadi kita langsung ke penghujung acara aja gitu. Jadi saya mau himbauin lagi untuk Sobat Eko semua untuk mulai membiasakan diri tidak mencampur limbah elektronik dengan sampah lainnya. Jadi sampah elektronik ini bisa diserahkan kepada pihak pengumpul yang bertanggung jawab supaya tidak mencemari lingkungan gitu ya. Makasih banyak ya Kak Rafa Jafar udah mau bersama di sini, udah meluangkan waktunya juga ya. Jadi semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan baru untuk Sobat Eko semua yang hadir, bahwa kita tahu nih bahwa sampah elektronik tidak boleh dicampur dengan sampah lainnya gitu, dan kita harus mendukung kelestarian lingkungan gitu. Nah, mungkin sebelum ditutup nih Kak Rafa, ada closing statement yang mau disampaikan nggak? Oke. So, I think from my closing statement bahwa e-waste is a future issue, adalah masalah di masa depan gitu. Dan nggak cuman kita harus mempersiapkan masa depan untuk our future generations, tapi kita juga harus mempersiapkan the future generations. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa depan. So it's about sustainability sih ujung-ujungnya, konsistensi, gimana caranya kita bisa konstan terus. Oke, sampah elektronik jangan buang sembarangan, kita buang ke USRJ, Universal Eco, find stakeholders, places untuk membuang itu. Karena aku yakin semua mempunyai tujuan yang baik untuk menjaga lingkungan, so we have to do that. Dicicil dari sekarang. Oke, thank you Kak atas closing statement-nya. Semoga bisa diingat-ingat ya sama teman-teman. Pokoknya fix IG Live ini harus ditonton sama Sobat Eko semuanya, dan ini akan ada di feed kita juga, jadi bisa ditonton ulang ya buat yang ketinggalan gitu ya. Nah, tadi Kak Rafa juga sempat nyinggung, Universal Eco sendiri juga memang kita ada pengumpulan limbah elektronik juga, tapi memang masih saat ini masih terbatas. Untuk wilayahnya juga masih Jabodetabek dan Serang, untuk jenisnya juga kita masih hanya beberapa limbah elektronik yang berukuran besar, kayak TV, mesin kulkas, ada AC, ada laptop CPU juga gitu, dan monitor. Jadi memang jenis-jenisnya masih kita terbatas gitu ya, tidak sebanyak yang USRJ kumpulkan gitu ya. Jadi Sobat Eko juga bisa cek di website kita di patron.universaleco.id, dan atau di websitenya USRJ ya Kak, usrj.com ya. Ya, usrj.com. Ya. Oke ya, Sobat Eko semuanya, berakhirlah cerita Eko kali ini. Kami berharap dengan adanya sharing session ini bisa membantu kita, menambah kita wawasan kita untuk terus mengelola limbah elektronik secara bertanggung jawab dan bermanfaat tentunya untuk teman-teman atau Sobat Eko yang hadir. Nah, apabila Sobat Eko ada yang ketinggalan dengan cerita Eko series yang lainnya, dapat dicek di Instagram kami di universaleco.id atau di YouTube kami di Universal Eco. Bersama Universal Eco, mari wujudkan Indonesia bebas limbah. Siap mengelola limbah secara bertanggung jawab. Saya Alivia dan Kak Rafa Jafar di sini undur diri semuanya. Terima kasih ya yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Kak Jafar. Bye. Sama-sama.